Dua, oke. Tolong abaikan aja ada suara kendaraan yang lewat ataupun suara-suara teman-teman saya yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita memasuki ke bab 3, yang dimana ini bab terakhir untuk membahas pada semester 1 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, yang dimana yang kita akan pelajari kali ini adalah Indonesia pada masa Hindu-Buddha atau Indonesia pada masa zamannya atau proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke, sebelum lanjut lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga diberkahi sampai selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempelajari proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu ada dua, itu ada proses masuknya dan berkembang agama Hindu-Buddha dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, di dalam pembahasan proses masuknya itu ada 3, yaitu tentang teori kedatangan, tentang sumber kedatangan, dan jalur masuk agama Hindu-Buddha. Oke, yang pertama kita membahas tentang teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Untuk di sejarah Indonesia ini, biasanya kan dalam teori-teori kedatangan atau penyebaran agama Hindu-Buddha itu ada terbagi 5. Itu tentang ada teori kesatria, Waisya, Brahmana, Sudra, sama teori arus balik. Nah, dalam 5 tersebut ada 2 kategori. Yang kategori untuk ada yang kategori masa pasif dan ada yang kategori aktif. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Oke, yang pertama kita membahas tentang teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Teori kesatria dicetus oleh Jili Monse, Fedik Bos, Rece Maujendar, Mokerji, dan Cicibol. Teori Waisya kalau teori kesatria tadi yang dibawa oleh para kesatria, tapi ada plus minusnya. Kalau para kesatria itu kan pengabdian dirinya itu adalah untuk berperang aja, untuk menjaga pertahanan di dalam negeri, dan tidak dalam agama Hindu para kesatria itu bukan mengenal sih, tapi kurang memahami yang dimaksud apa itu ajaran agama Hindu. Tapi untuk ajaran agama Buddha ya boleh-boleh aja gitu. Ini mohon dibedakan lah antara Hindu sama antara agama Buddha. Biasanya kan kalau orang-orang awam ataupun orang-orang Islam menganggap itu sama, padahal itu beda sekali. Nah, perbedaannya tuh agama Hindu itu adalah agama yang memiliki sistem kasta di dalam masyarakatnya. Nah, kalau agama Buddha itu tidak. Dari mana Pak? Dari tahunya ya di buku ada. Makanya baca buku. Udah mahir ini. Oke, yang kedua adalah teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Enjikrom ini apa sih? Menurut Enjikrom, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Jadi menurut Enjikrom itu berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara ataupun di Indonesia itu adalah yang dibawakan oleh para pedagang dari India, begitu beragama Hindu ataupun agama Buddha, karena ada memiliki pengetahuan sedikit tentang agama, lalu sambil kalau menikah dengan orang asli di Nusantara itu kan ada yang bahasanya tuh yang tidak mempunyai agama gitu. Nah, dari situlah dipelajari sedikit demi sedikit. Tapi ada kelemahannya adalah kalau
Kalau menurut agama, astagfirullah, aku anak wahin lagi, kadang lah. Ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu adalah biasanya para kaum pedagang itu tujuannya itu adalah tidak sama dengan kesatria, itu tidak memperdulikan dia itu mempunyai agama atau tidak. Ya bahasa kasarnya itu adalah imbal-imbalnya aja, imbal-imbal tau ya lo, imbal-imbal tau kayak aku nih agama Hindu aja tapi fokusnya tuh bedagangnya kayak itu. Nah tapi ada juga yang memiliki agama yang taat gitu. Kalau agama Hindu ada sistemnya masing-masing dan ada peranannya masing-masing gitu. Kalau agama Buddha tuh bebas aja, mau dia siapakah atau siapa, kalau mempunyai ilmu ya boleh aja menyebarkan. Ujarnya kayak Tupang. Oke, yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Gigi Van Lier. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum intelektual, ataupun bahasa lainnya itu adalah para pemuka agama. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Oke, teori Brahmana ini emang ada benarnya juga. Benarnya adalah ada undangan dari raja dari kerajaan Sriwijaya yang menginginkan ada beberapa Brahmana kalau bisa mendatangkan tuan guru aja supaya mempelajari agama Hindu ada antara agama Hindu dan Buddha itu, untuk mempelajari lebih dalam lagi di kerajaannya. Ada prasastinya di tertulis sampai saat ini. Nah kekurangannya adalah teori Brahmana ini adalah kalau kaum Brahmana, terutama orang-orang Hindu, dia itu dilarang untuk menyeberang lautan. Itu aku ada tahu juga apa alasannya, tapi ada pantangannya lah gitu. Tapi kan Brahmana itu kan ada tingkatan tersendiri gitu. Ya yang namanya proses itu kan kadang mungkin langsung ada seorang pemuka agama ataupun ada seorang pemuka agama anak datang berceramah langsung diterima, ya kadalah pasti ditawaki orang dulu, kamu apa garang di sini, kan kayak itu. Kada semudah yang dibayangkan. Oke, yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh von Weber. Berdasarkan teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Kasta Sudra itu yang paling bawah. Yang paling bawah itu ya kaum jelata tuh, kada juga bang, ya orang-orang rakyat jelata lah gitu. Nah, dalam teori Sudra ini ada plus minusnya. Kalau plusnya itu adalah bisa dikatakan orang-orang Sudra itu dia mempunyai ilmu agama yang cukup, tapi kekurangan ekonomi yang lemah. Ada juga yang mengatakan teori orang-orang Sudra itu sudah berkeinginan, sudah dari lahirnya orang dari miskin, terus hendak menaikkan derajatnya itu gak segampang yang dibayangkan. Hendak belajar kayak apapun, kalau sudah kamu orang Sudra, ya orang Sudra itu dah. Pokoknya orang-orang dulu itu kalau mau berpendidikan tinggi kah atau gimana, kalau sudah orang-orang Sudra itu ya kayak Tupang sudah. Sampai sekarang itu di India tuh masih ada beberapa wilayah, beberapa negara bagian di sana yang orang-orang Sudra
tapi dia memiliki posisi yang strategis untuk pemerintahan India. Kalau saya tidak salah ingat itu ada menteri keuangan itu dari kaum Sudra. Ada anggota ketua DPR, ketua parlemennya gitu, itu dari golongan Sudra juga gitu. Nah, masalahnya adalah di India itu ada beberapa golongan yang menginginkan tetap mempertahankan pengkastaan seperti ini. Tapi ada juga beberapa golongan yang mempunyai pemikiran terbuka supaya pengkastaannya itu dihilangkan. Nah, sampai saat ini itu masih ada gejolak lah di sana itu. Ya kita bersyukur aja di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada agama Hindu Buddha, tapi di agama Hindu di Indonesia itu tidak mengenal sistem kasta. Contohnya apa? Di Bali itu kan mayoritasnya itu agama Hindu, tapi di sana tidak memiliki yang seperti yang ada di India. Itu bedanya. Jadi salah kaprah lah kalaunya di Bali itu memiliki sistem kasta dan menyerupai kayak di India itu. Paling Nah, beda kalau kalian punya teman orang India lagi punya teman orang Bali, ataupun ada pertukaran pelajar antar daerah itu, kalian bisa bercerita aja apakah benar di sana ada sistem pengkastaan. Mereka jawab pasti tidak ada, karena sudah berbeda jauh gitu. Kalau di India masih. Oke. Aku orang kesatria apa geram? Oke, yang kelima adalah teori arus balik. Pencetusnya adalah Friedrich Bosch. Siapa sih Friedrich siapa lah? PDX Bus ya gini lah tulisannya lah. Inti dari teori ini adalah masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu Buddha. Penyebarannya tersebut dilakukan oleh kaum terdidik atau clerics. Buktinya adalah prasasti Nalanda dari kerajaan Sriwijaya. Oke. Maksud dari teori arus balik itu adalah ada beberapa orang yang sengaja dikirim oleh rajanya untuk belajar ke daerah pusat agama, baik itu di India ataupun di Cina. Tapi kalau di India itu kebanyakan agama Hindu, kalau di Cina itu adalah agama Buddha. Nah, disuruh. Jadi bahasanya itu adalah disuruhnya ada perwakilan untuk belajar agama di sana. Kalau sudah dapat ilmu, lalu kembali lagi ke kerajaannya untuk menyebarkan agama gitu maksudnya. Nah, di dalam 5 teori tadi itu ada, menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia itu terbagi menjadi 2 lagi. Tadi kan teorinya ada masyarakat Nusantara yang berperan pasif, ada yang masyarakat Nusantara yang berperan aktif. Berperan pasif itu yang tadi mana saja, teori Brahmana, Waisya, sama Ksatria. Kenapa itu disebut dengan berperan pasif? Karena kan kalau Ksatria itu kan orang yang dikirim ke Nusantara gitu, itu pasif. Apakah dikirim terus masyarakat menerima atau tidak itu belakangan gitu. Terus Waisya tadi kan sama orang-orang dari India yang dari golongan para pedagang ataupun para pengusaha zaman dulu, berperan untuk menyebarkan agama. Tapi kembali lagi, apakah masyarakat itu menerima atau tidak gitu, karena kan ada proses. Kalau menerima atau tidak itu disebut dengan pasif. Sama dengan
dengan Brahmana tadi. Brahmana itu kan ya orang para pemuka agama itu langsung terjun ke lapangan, bahasanya itu. Tapi kembali lagi apakah itu diterima atau tidak, karena kan proses. Kalaunya proses itu masuk ke pasif. Nah, kalaunya aktif, kalau aktif itu adalah teori arus balik dan teori arus balik dan teori sudra. Oke. Kalau teori sudra itu para budak dari India dan Cina itu datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi tahulah, berubah, meninggalkan kebudayaan lama dan membentuk kebudayaan yang baru, atau dan beralkulturasi. Alkulturasi itu adalah menerima kebudayaan baru tetapi tidak meninggalkan kebudayaan yang lama dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu-Buddha. Teori yang dikemukakan oleh Van Faber. Jadi istilahnya itu, dalam orang-orang sudra itu kalaunya dia dilahirkan di India gitu, dan statusnya dicap sebagai orang sudra karena orang tuanya itu adalah orang sudra. Bagaimana caranya supaya dia menghilangkan capnya sebagai orang sudra? Mau kada mau dia harus meninggalkan negeri, gitu maksudnya. Meninggalkan negeri itu bisa jadi orang budak. Kalau sudah jadi orang budak dan majikannya meninggal tanpa ada apa-apa, ya bahasanya itu adalah ia boleh memerdekakan dirinya sendiri. Dalam memerdekakan para budak itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Aneh benar nih. Jadi kalaunya para budak itu sudah mencari kehidupan yang sudah dibuang ataupun ingin menjelajah itu, ataupun ingin, ada beberapa budak yang ada beberapa budak yang kedetahan lagi dengan orang tuannya itu, dan nya bisa kabur lalu berjalan lo mencari kehidupan yang baru sampai ke Nusantara gitu. Nah, dari situlah dia berasimilasi ataupun beralkulturasi, tapi kebanyakan berasimilasi sampai ke Nusantara. Jadi bisa dibilang teori sudra itu bisa ada nyatanya. Salah satunya adalah orang-orang di sekitar kita yang dari muka fisiknya itu dilihat masih ada keturunan orang India, tapi adalah darahnya sedikit gitu. Oke, itu teori sudra. Nah, kalaunya teori arus balik itu, teori ini berasumsi lah bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar ke Nusantara. Pada saat itu Nusantara masih menganut agama animisme dan dinamisme, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Jelas tadi lah yang aku jelaskan tadi. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Bush. Jadi teori arus balik kenapa teori arus balik dan teori sudra itu disebut dengan aktif? Karena kan teori arus balik itu orang asli kita yang belajar gitu, yang belajar ke sana terus kembali lagi ke kampungnya terus menyebarkan agama gitu. Jadi kan orang asli yang menyebarkan itu yang disebut dengan aktif. Nah, kalaunya sudra itu kenapa jadi masuk ke aktif?
adalah kalau dalam sistem pengkastaan itu orang Sudra itu ya bisa dianggap ada, tapi dalam dalam kehidupan sosialnya tuh kada berguna itu. Ya, Sudah ada tapi tidak ada. Apakah itu? jadi lain patrawan lah. Jangan membahas teori sih konspirasi di sini, aku menjelaskan. Karena kalau teori arus balik tadi kan orang asli Indonesia yang menyebarkan agama. Nah, kalaunya teori Sudra tadi, kalaunya sudah ada kada dianggap itu di kampungnya terus ingin membebaskan diri, bisa aja menjelajah terus kemana-mana sampai ke Nusantara dan menghilangkan identitasnya sebagai orang Sudra gitu. Itu gampang aja kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang di India tuh capnya tuh masih ada, tapi dalam prakteknya itu di kota-kota di sana itu orang Sudra itu kada beranggapan lagi. Kalaunya sudah kalau di sana tuh, kalaunya di kota-kota besar itu, kalaunya seorang memiliki kepintaran ataupun keahlian khusus ataupun memiliki pengaruh yang kuat, bisa aja naik, tapi kastanya tuh tetap Sudra. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia sekarang itu yang namanya pengkastaan itu tidak ada lagi. Cari Jacob itu beda. Oke, sampai sini semoga kalian paham lah. Nah, dari kira-kira menurut kalian dari 5 teori tersebut, ini pertanyaan pertama lah, nanti ada lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, dari 5 teori tersebut yang manakah menurut kalian yang paling mendekati, ataupun mendekati itu dalam arti yang paling cocok untuk penyebaran agama di Indonesia? Apakah itu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, ataupun teori arus balik? Silakan kalian komentar di bawah dengan menuliskan nama dan kelas lah, jangan sampai tertinggal. Oke, kita lanjut. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber dari dalam negeri itu sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Oke. Nah, di sini ada 3. Ini 3 aja, padahal banyak lagi. Kalau di Kalimantan Timur itu yang paling tertua yang masih saat ini ada, yaitu peninggalan Jupa dari Kerajaan Kutai. Terus dari Tarumanegara itu ada prasasti Ciarution. Dari Mataram kuno itu ada prasasti Canggal. Itu dari dalam negeri. Jadi biasanya kalau dalam negeri itu, kalaunya sudah ada prasasti yang biasa ditulis di batu-batu, itu masuk ke sumber dalam negeri. Nah, kalau sumber dari luar negeri itu ada dari Tiongkok, itu kronik-kronik Tiongkok, catatan Pesing dan catatan perjalanan Ising. Terus dari Arab itu ada dari catatan saudagar Arab dan buku karya Raihan Al-Baruni. Dari Vietnam itu ada kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi dan catatan dari Champa itu pada abad ke-8 Masehi. Terus dari Yunani itu ada tulisan karya Claudius Ptolemeus. Nah, kalau di Tiongkok itu, kenapa orang-orang dulu itu kalaunya bahasanya itulah, kenapa harus setelah perjalanan jauh itu harus membuat laporan? Itu sampai saat ini masih dijalankan. Sampai di perguruan tinggi pun, kalaunya sudah ke lapangan itu kan pasti membuat laporan. Kenapa? Karena itu jadi catatan arsip.
sama dengan ini yang pada zaman dahulu itu. Kenapa sejarah zaman dahulu itu bisa diungkap? Karena orang-orang yang penjelajah itu, baik penjelajah dari Tiongkok, Arab, Vietnam, dan Yunani itu pasti kalaunya sudah kembali ataupun dalam perjalanan ataupun menemukan hal-hal yang baru, mereka mencatat di buku. Catat hasilnya buahnya. Saking rajinnya kayak itu. Nah dari catatan itulah lalu diserahkan ke raja dan diarsipkan. Sampai saat ini masih ada catatan. Ya Allah, kendaraan. Itu sumber. Jadi sumber-sumbernya itu banyak gitu. Jadi tidak bisa dibilang hoak bahwasanya agama ataupun kerajaan Hindu Buddha di Nusantara itu ataupun kedatangan ataupun pemukiman Hindu Buddha pada masa lalu itu hoak benar. Padahal di catatan perjalanan yang ada di berbagai wilayah penjuru dunia itu ada catatannya itu. Diingat isi catatan dari buku karya Raihan Al-Baruni. Ini adalah seorang penjelajah pada masa pada masa apa sih? Pada masa kekhalifahan sahabat Nabi, ada salah sih, sampai ke Umayyah gitu. Jadi si beliau ini berjalan menjelajahi ke luar negeri, sampai ke India, sampai ke Nusantara, bahkan sampai ke Cina. Karena pada di Al-Quran kan, di hadis kayak kedingin lagi. Di hadis itu kan ada Nabi menyebutkan bahwasanya belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Kenapa harus di negeri Cina? Kenapa kada di Eropa aja? Karena pada saat itu Nabi itu mengatakan di Cina karena pada saat itu di Cina itu peradabannya tuh sangat maju. Boleh maju lah, tapi lebih maju ke Eropa, bukan orang-orang Eropa. Pada saat itu para peradaban Yunani. Kenapa dipilihnya Cina? Karena di Cina itu masih menghargai kemanusiaan, sangat menghargai kemanusiaan pada dinasti. Ya Allah, kan ingat lagi dinastinya. Pada masa itu masih menghargai sifat-sifat kemanusiaan. Nah, kalaunya di peradaban di Romawi pada masanya Rasulullah, zaman Nabi terakhir itu, orang-orang Romawi itu tidak ada memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Pokoknya kalaunya di luar dari orang-orang Romawi itu sebagai orang barbar benar gitu. Kalau di Cina ya welcome aja gitu. Itu maksudnya. Dari situlah si para saudagar Arab itu berlomba-lomba ingin menjelajahi ke berbagai peradaban di dunia yang baru. Itu sumber dari luar negeri. Oke. Jalur masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada peta yang dimana beberapa transitnya itu dan beberapa pelabuhan. Ini yang jelas di sini nih, di sini ini daerah Bangladesh sekarang ini. Terus ini Myanmar. Angkor itu campak Kamboja. Angkor itu apa? Thailand nih yuk. Jalur darat ataupun jalur sutra. Kalau jalur darat nih, ini mulai dari Cina. Yo, jam berapa ini makan? Ya Allah, tengah malam makan. Astagfirullahaladzim. Isok nah.
Kenapa kita bahas itu? Kayaknya pelang. Nah, kalau dari jalur sutra itu agama Buddha yang paling diterima oleh masyarakat itu adalah di daerahnya Cina. Dari Cina ke Tibet. Ini budidayanya ada ke daerah Tibet terus ke Sri Kasya, terus menjelajah ke sini. Nah, sampai ke daerah selatan dari Sumatera lagi ini Malaysia lalu berlabuh ke berbagai daerah yang ada di Nusantara sampai ke Maluku. Itu jalur sutra. Kalau jalur laut ya jelas nih, jalur laut ya melewati laut lah, mau melewati udara, ada udara bahari, ada pesawat nih kayaknya. Jadi kalau jalur laut itu biasanya dipakai oleh para kaum pedagang. Jadi orang dulu itu para pedagang itu dia kadang membawa seekor dua aja, banyak orangnya yang dibawa, baik itu para orang budak biasanya, terusnya pemilik kapal ataupun dari pemerintahannya itu bisa dari para delegasi ataupun para diplomat itu biasanya. Terus biasanya orang-orang kaum intelektual ataupun kaum agama itu dianjurkan untuk ikut. Kenapa harus ikut? Karena kalaunya ada yang meninggal di sana, meninggal di tengah kapal ataupun di tengah laut, siapa yang mengkremasikan gitu. Biasanya kan harus bukan pemuka agama yang paham agama itu. Jadi teori apa tadi lah, teori Brahmana itu bujur aja kayak itu. Tapi ya zaman bahari itu kada tahu bang, kita mah kalaunya sejarah itu menebak-nebak aja, hipotesis aja itu apakah benar atau salah ya kada tahu dipasti lagi. Tapi kalaunya buan pedagang itu ya harus memiliki unsur-unsur itu. Ada orang-orang, ada biasanya tabib yang dibawanya supaya kalaunya garing di atas kapal itu tabib yang mengobati gitu. Terus para budak, para pedagang itulah. Nah, di sini ada jalur darat ataupun jalur sutra itu dari sutra utara itu dari India ke Tibet, terus ke utara lagi Tiongkok, Korea sampai ke Jepang. Apaan sih? Nah, itu adalah jalur ke utara, mulai dari Tibet terus ke utara ke Tiongkok, ke Korea sampai ke Jepang. Kalau rute jalur sutra selatan itu dari India utara ke Bangladesh, ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya sampai ke Indonesia. Ini harus diingat lah karena urutannya kalau perlu di stop lah dulu. Oke, kalau dalam jalur laut itu mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India ke Tiongkok. Rutenya itu ada mulai dari India ke Myanmar sampai ke Thailand, ke Semenanjung Malaya. Jalur laut itu dari Tanjung Serdang ke Teluk Gosong. Kadada bahari Hanya ke jalur, Teluk Tamiang. kadada zamannya itu ada. Nah, habis itu nyebrang nih jalur laut Hanyar ke Samber Gelap. Kau kira anak wisata? Boleh lah wisata kena sana. Di akhir tahun kan jadi ke sana gara-gara pindahannya. Jadi kah? Itu pengaruh. Jadi kah? Di tengah itu pengaruhnya. Tadi itu pengaruhnya. Pokoknya aku berpengaruh loh bang. Wah, Nih kalau jadi aku ACC nah. ACC. Kenapa kita bahas liburan sini? Aku menjelaskan lagi dong. Oke, ini jalur rute-rutenya itu harus dihafal. Harus ingat lah, jangan dihafal.
aku ada menganjurkan untuk dihafal. Kalian harus mengingatnya. Nyaman ya kalau di darat ya di darat, kalau di laut ya di laut. Oke lah. Oke, sampai sini aja pertanyaan dari penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Terus untuk pertanyaan kedua, pertanyaan. Kalau yang pertama tadi kan kalian menjawab. Nah, yang kedua adalah kalian yang bertanya lagi. Jadi nomor satu tadi pertanyaanku yang ada di tengah video. Terus yang kedua kalian yang bertanya. Bebas bertanya apa seputar ini, tapi jangan membahas pertanyaan yang sambar gelap tadi lah. Itu apaan sih? Yang seputar ini tadi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.